Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang materi studi mineral yaitu tentang AI. Saya Tanasius Fredo Sampurno. Saya Irman Praista. Saya Francis Alexander. Berikut materinya. Apa itu AI? AI atau kecerdasan buatan adalah bidang dalam ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem atau mesin yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Contohnya adalah pengenalan suara, pengenalan gambar, pemahaman bahasa alami, dan lain-lain. Lalu untuk AI ada keuntungan dan kerugiannya. Yang pertama itu ada keuntungan. Keuntungannya itu seperti efisiensi dan produktivitas. Yang kedua ada pengolahan data yang cepat dan akurat. Contohnya itu seperti membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan cepat. Lalu yang ketiga ada keamanan dan keselamatan. Dan untuk kerugiannya itu, yang pertama itu ada pengangguran. Karena AI dapat menyebabkan hilangnya pekerjaan di berbagai sektor. Yang kedua, biaya pengembangan yang tinggi. Terus yang ketiga ada ketergantungan pada teknologi karena mengurangi kemampuan manusia dalam melakukan analisis kritis dalam problem solving. Oke, baik, penjelasan tentang Common Tools adalah tools-tools yang digunakan dalam AI. Pertama itu ada ChatGPT, Gemini, Copilot, dan Amazon Q. Saya akan menjelaskan mengenai ChatGPT terlebih dahulu. ChatGPT adalah modal bahasa AI yang dikembangkan oleh OpenAI dengan fungsi utamanya untuk percakapan alami, terus penulisan konten, pemrograman, pelayanan pelanggan, dan pendidikan. Lalu untuk Google Gemini sendiri, itu memiliki pencarian cerdas, asisten digital, dan analisis data. Dan Microsoft Copilot itu membantu dalam produktivitas, kolaborasi, analisis data, dan kode pemrograman. Dan dalam Amazon Q, itu ada Amazon Lex, yaitu layanan yang menyediakan antarmuka percakapan. Lalu ada Amazon Polly, yaitu layanan yang mengubah teks menjadi ucapan realistis. Itu membantu dalam membuat aplikasi yang dapat berbicara seperti audiobook, aplikasi edukasi, dan sistem pemberitahuan. Keempat alat ini memanfaatkan AI untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kemampuan interaksi manusia, komputer di berbagai bidang dan industri. Sekarang saya akan menjelaskan tentang AI for Good Indonesia. AI for Good adalah inisiatif yang menggunakan kecerdasan buatan untuk tujuan sosial dan kemanusiaan. Pada AI for Good ini fokusnya mencakup pendidikan, yaitu untuk meningkatkan literasi AI dan mengintegrasikan dalam kurikulum. Yang kedua, kesehatan untuk membantu diagnosis dan prediksi penyakit. Yang ketiga, untuk pertanian, yaitu untuk mengoptimalkan hasil dan pemantauan tanaman. Yang keempat, untuk lingkungan, yaitu memantau kualitas udara dan air, serta deteksi bencana. Lalu yang kelima ada pemerintahan, yaitu mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan transparansi. Yang keenam ada di bidang ekonomi, yaitu membantu UMKM dan mendukung inovasi startup. Lalu yang ketujuh, untuk inklusi sosial, untuk mengembangkan teknologi, untuk penyandang disabilitas dan pengentasan kemiskinan. AI for Good ini berinisiatif untuk menghadapi tantangan seperti infrastruktur teknologi dan keterbatasan sumber daya manusia, namun memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas hidup dan pembangunan berkelanjutan. Lalu selanjutnya ada key flagship program dalam AI for Good. Maksudnya itu ini inisiatif utamanya itu untuk memanfaatkan kecerdasan buatan dengan tujuan-tujuan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Nah, contoh-contohnya itu ada AI for Health, fungsinya itu untuk memperbaiki kesehatan dan diagnosa medis. Lalu ada AI for Education, fungsinya untuk meningkatkan sistem pendidikan dan personalisasi pembelajaran. Yang ketiga ada AI for Climate Action, fungsinya itu untuk mengurangi perubahan iklim dan mitigasi bencana. Yang keempat ada AI for Humanitarian Action, membantu dalam kritis dan distribusi bantuan. Lalu yang kelima ada AI for Sustainable Development, fungsinya itu untuk mendukung tujuan pembangunan. Dan terakhir itu ada AI for Governance, fungsinya itu untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintah.
Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara AI mengatasi tantangan yang ada di Indonesia. AI sendiri memiliki potensi besar untuk mengatasi berbagai tantangan di Indonesia, mulai dari sektor ekonomi, kesehatan, pendidikan, hingga lingkungan. Berikut beberapa cara AI yang dapat digunakan untuk mengatasi tantangan di Indonesia. Yang pertama dalam ekonomi dan pembangunan, itu bisa mengoptimalkan rantai pasokan. AI dapat membantu mengoptimalkan logistik dan distribusi sehingga efisiensi dalam rantai pasokan meningkat dan biaya transportasi dapat ditekan. Yang kedua dalam bidang kesehatan, dalam bidang diagnosa penyakit. AI dapat digunakan untuk mendiagnosa penyakit secara lebih cepat dan akurat melalui analisis gambar medis atau data kesehatan lainnya. Yang ketiga ada pendidikan. Dalam sektor pembelajaran adiktif, AI dapat digunakan untuk mengembangkan sistem pembelajaran yang adaptif yang menyesuaikan materi pelajaran dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing siswa. Lalu yang keempat ada lingkungan. Untuk pemantauan lingkungan, AI dapat digunakan untuk memantau perubahan lingkungan seperti deforestasi, polusi udara, dan kondisi perairan melalui analisis citra satelit dan data sensor. Lalu yang terakhir ada transportasi dan infrastruktur, manajemen lalu lintas. Sistem AI dapat mengoptimalkan manajemen lalu lintas di kota-kota besar dan mengurangi kemacetan yang meningkat efisiensi transportasi publik. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila adanya kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.